يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفاتك امحو آثمين. Dan berterima kasih pada malam hari indah ini, kalau kami bersama-sama mau memaparkan pelajaran mengenai hal berpuasa. Bapa, kami mohon berkat-Mu secara khusus pada Ibu Kitri Dewi yang akan memaparkan pengajaran ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami tahu pada menit-menit yang akan mendatang, penyertaan-Mu yang akan menyertai kami semua, baik saya sebagai moderator, Ibu Kitri Dewi sebagai narasumber, dan channel Pak Apyang yang membantu mengoperatorkan acara malam hari ini. Ini Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kepadamu lah kami panjatkan syukur dan terima kasih, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Maaf ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, suara saya lagi kenapa tiba-tiba serak nih. Saya akan share screen mengenai hal pelajaran pada malam hari ini kepada ini Ibu. Sebentar ya, mulai dari awal. Saya mau bikin view-nya lebih jelas. Baik Bu Kitri, kami persilakan untuk Ibu memaparkan pelajaran pada malam ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Shalom, Aleichem, Beshem, Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum, Bismi, Yeshu Al-Masih. Salam damai sejahtera bagi kalian semua dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi atas hadir di sini. Ini sekalian presentasi hari ini adalah untuk menjawab, kita sering dituduh mengapa orang Kristen tidak berpuasa. Padahal Yesus berpuasa, Musa berpuasa, orang Kristen tidak puasa, kenapa sih kita sering mendapat tuduhan seperti itu? Nah, ini saya mencoba mengulas seperti apa sih sebenarnya puasanya orang Kristen yang seharusnya menurut Alkitab. Silakan ke slide berikutnya, Bu Eni. Ya, ini konten malam ini adalah menjawab tuduhan Yesus berpuasa, mengapa orang Kristen tidak berpuasa, benarkah orang Kristen tidak berpuasa, kemudian nomor 2, makna dan tujuan berpuasa menurut Alkitab, kemudian 3, cara puasa menurut ajaran Yesus, dan aktivitas selama berpuasa, kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah kesimpulan atau pembelajaran. Terima kasih. Next, Bu. Mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Ini ada 2 kemungkinan memang. Ya, 1, memang orangnya tidak berpuasa. Saya sudah lama sejak kecil jadi orang Kristen, tapi baru kemarin-kemarin saja bisa berpuasa karena saya tidak kuat. Sebelumnya saya tidak kuat, terus terang saja. Jadi memang ada orang Kristen yang tidak kuat berpuasa. Atau ada orang Kristen yang secara pribadi itu memang tidak suka berpuasa. Ada seperti itu. Tetapi ada banyak sekali orang Kristen yang berpuasa dan puasanya itu sukses sehingga tidak kelihatan. Tidak ada yang tahu karena sesuai perintah Yesus jangan sampai kelihatan. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan 1 karena orang Kristen ada yang memang tidak berpuasa atas kemauan sendiri. Ada yang tetap berpuasa, ada banyak gereja yang menerapkan doa dan puasa,
Tetapi memang puasa menurut Alkitab itu tidak boleh sampai kelihatan. Sehingga sukses. Kalau yang tidak kelihatan ya berarti itu yang sukses. Ya. Makna dan tujuan berpuasa, ini poin nomor 2. Kata Ibrani yang dipakai dan diterjemahkan dalam berpuasa itu kata som. Artinya mengurangi asupan makanan bagi tubuh sebagai bentuk. Ini antara lain duka cita atau keprihatinan, penyesalan atau pertobatan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kesembuhan, memohon petunjuk, atau memohon hikmat dari Tuhan, kemudian permohonan berkat atau dukungan atau blessing lah ya gampangnya dari Tuhan ketika akan memulai sebuah tugas yang besar atau tugas yang penting. Jadi nanti ada contoh-contohnya, next Bu, kita langsung saja. Nah, kita akan lihat puasa di tanah, di perjanjian lama ya, di tanah, di kitab Torah, kitab para nabi, dan kitab-kitab Ketuvim, merendahkan diri di hari pendamaian. Ini yang puasa wajib itu tertulis di Imamat 23, 27. Ini puasa menjelang hari pendamaian atau Yom Kippur. Kalau dikonversi ke penanggalan Gregorian seperti yang kita pakai sekarang itu jatuhnya di bulan Oktober. Itu puasanya 25 jam. Dari mulai jam 6 sore sampai jam 7 malam keesokan harinya. Itu puasa Yom Kippur ya, tetapi memang gereja-gereja tidak mengajarkan ini. Yang diajarkan di gereja-gereja kebanyakan itu doa dan puasa setiap hari apa ditetapkan disepakati bersama. Nah, di semua Alkitab yang puasanya itu diwajibkan, maksudnya ditetapkan waktunya kapan itu ya hanya di Yom Kippur ini. Untuk Yom Kippur ini saja. Lainnya tidak. Lainnya benar-benar keputusan pribadi, misalnya untuk perkabungan atau duka cita, ketika kita berkabung, ketika kita berduka cita. Misalnya ketika Daud berduka cita karena Nabi Nathan mengatakan bahwa anak yang dikandung Betseba itu akan mati. Daud memohon ampun, menyadari bahwa dirinya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia mohon ampun dan memohon kepada Tuhan jangan anaknya mati. Itu Daud berdoa, berpuasa, tidurnya di lantai, dan kepalanya diberi abu. Itu cara orang zaman dulu seperti itu kalau sedang berkabung. Kepalanya ditaruh abu. Nah, ini kita beruntung sekali bahwa itu bukan kewajiban, bukan bagian dari ibadah, tapi itu tradisi. Seandainya itu bagian dari ibadah, kita repot zaman sekarang karena kita tidak punya abu. Zaman sekarang kita pakai kompor gas semua kan, tidak ada abunya. Nah, tapi ini zaman dulu berpuasa karena duka cita atau perkabungan itu selalu pakai menaruh abu di kepala. Kemudian minta kesembuhan, itu tertulis di 2 Samuel 12 ayat 16 dan Mazmur 35 ayat 13. Yang Mazmur yang di kitab Mazmur 35 ayat 13 itu untuk diri sendiri. Sedangkan yang di 2 Samuel 12 ayat 16 itu untuk kesembuhan bagi orang lain. Jadi ketika kita memohon kesembuhan dengan sungguh-sungguh, saat itulah para nabi itu dulu berpuasa. Kemudian permohonan perlindungan atau keselamatan. Ini tertulis di kitab Ezra bab 8 ayat 21. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini permohonan perlindungan ketika seseorang akan memulai perjalanan yang cukup berat. Jadi selain didoakan untuk keselamatannya, itu juga dibarengi dengan puasa. Kemudian pengakuan dosa dan pertobatan, ini tertulis di kitab Nabi Nehemia, bab 9 ayat 1 dan 2. Jadi ketika sama seperti Daud tadi ya, contoh Daud tadi merasa berdosa, menyesal, bertobat, itu dibarengi dengan puasa. Intinya puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kemudian memohon petunjuk dari Tuhan, tertulis di kitab Tawarikh, 2 Tawarikh, bab 20, ayat 1 sampai 3. Kemudian permohonan berkat atau dukungan dari Tuhan. Itu ketika Esther harus menemui raja untuk memohon keselamatan bagi bangsanya, itu Esther juga berpuasa. Jadi maksudnya merendahkan diri supaya yang dia mau itu, yang dia cita-citakan itu direstui atau mendapatkan perkenaan Tuhan. Nah, sekarang puasa di Brit Hadasah atau PB. Puasa di kitab Perjanjian Baru itu merupakan teladan kesalehan Yesus, itu tertulis di Matius 4 ayat 2, dalam rangka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagian dari ibadah jemaat mula-mula itu tertulis di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 1 sampai 2, Lukas 2 ayat 37, bagian dari ibadah para murid Lukas 5 ayat 33, bagian dari halakah atau akhlak para murid 2 Korintus 6 ayat 5. Jadi jelas ya, di puasa menurut Alkitab itu bukan seperti puasanya umat Islam. Puasanya kalau saya tidak menilai, saya tidak menghina, tapi hanya menyampaikan sesuai kenyataan. Umat Islam itu kalau berpuasa, tradisi yang berjalan saat ini adalah itu kewajiban mereka itu ditetapkan berdasarkan waktu. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, puasa wajibnya itu selalu di bulan Ramadan selama 30 hari, dan itu a big deal lah, a big deal bagi mereka, sehingga ada persiapan khusus untuk buka puasa, untuk sahur, itu ada persiapan khusus. Sementara puasanya orang Kristen, menurut Alkitab, itu justru sebaliknya. Malah jangan sampai kelihatan kalau kamu sedang berpuasa. Ya, Yesus berpesan, jangan sampai kelihatan, cuci mukamu, minyaki rambutmu, supaya tidak kelihatan, jangan pasang muka muram. Apalagi marah, ya, apalagi marah, terus kalau melihat ada orang tidak berpuasa jadi marah, itu sama sekali bukan puasa yang diajarkan Yesus. Next, Bu. Ya, jangan pasang muka muram, jangan sampai kelihatan orang bahwa kita sedang berpuasa. Hanya Bapa saja yang melihat dari tempat tersembunyi. Kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan sebaliknya memegahkan diri. Jadi ketika orang pengikut Yesus atau orang Kristen itu berpuasa, yang dikehendaki Yesus justru sebaliknya, kita dalam rangka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu otomatis tidak berani mentengkelek, tidak berani main-main dengan sesama, ya, misalnya marah, misalnya menghakimi, itu semua ditahan. Itu orang yang betul-betul berpuasa dalam rangka merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena tujuan-tujuan yang sudah kita bahas tadi, itu otomatis tidak akan berani macam-macam sama orang lain. Ya, tidak akan berani. Apalagi ya nyuwun sewu, seperti kemarin kejadian pemukulan, penganiayaan Ade Armando, itu tidak akan terjadi kalau ya mohon maaf, orang Kristen kalau berpuasa itu otomatis puasanya batal, sudah batal, itu tidak laku, ya. Kalau berpuasa sambil melakukan kekerasan, berarti dia tidak berpuasa untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri supaya dapat pujian saja, dan itu enggak laku, tidak akan dihitung sebagai puasa di hadapan Tuhan. Next, Bu Eni. Ya, ini yang diperkatakan oleh Yesus. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi kita pasang muka muram aja sudah dikatain kita ini seperti orang munafik.
maka mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi dibikin melas, dibikin lemes, biar kelihatan kalau sedang puasa. Itu enggak ada acara seperti itu, ya enggak ada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi upahnya apa? Ya lapar itu tadi. Upahnya cuma lapar itu tadi. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi masuk akal ya, nyambung dengan tadi bahwa berpuasa itu dalam rangka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, bukan dalam rangka dapat pujian dari manusia, sehingga kalau tidak diikuti tingkah laku yang mendukung, ya tidak akan dapat itu apa yang kita harapkan dari puasa kita, itu kita tidak akan mendapatkan. Kemudian berpuasa yang dikehendaki Tuhan itu puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak hanya itu. Tidak hanya tidur sambil menunggu waktu buka, waktu puasanya berakhir. Bukan sambil bosi, mengejar-ngejar orang supaya menuruti kehendaknya. Kalau itu atasan, ya kalau dia sedang berpuasa tapi sambil mengejar-ngejar anak buahnya, mempush around mereka, itu puasanya tidak sah istilahnya, ya. Kemudian bukan sambil berbantah dan berkelahi, ya, apalagi melakukan kekerasan, ya, berbantah aja tidak boleh, berbantah, berdebat tidak boleh. Ya, next Bu. Tetapi menurut Yesaya 58 yang ayat berikutnya 6-14, itu berpuasa itu membuka belenggu kelaliman. Jadi membela orang-orang yang lemah, yang tertindas, memerdekakan orang yang tertindas. Ya, kemudian berbagi kepada sesama. Berbelas kasihan, menunjukkan belas kasihan. Jadi kalau orang berpuasa, orang Kristen berpuasa, yang kelihatan ya tindakan-tindakannya ini, bukan puasanya. Ya, kemudian tidak menghindari orang ketika orang itu mau minta tolong. Jadi terbuka untuk menolong sesama, bukan malah ditinggal lari. Oh itu ada orang datang, ini pasti pengen hutang ini. Ini pasti mau pinjam duit ini pasti mau ngerepoti, terus pura-pura pergi atau cepat-cepat pintunya ditutup. Tidak seperti itu. Jadi puasa yang dikehendaki Tuhan itu justru ketika kita sambil bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita melakukan keadilan sosial, karena Torah itu sebenarnya hukum untuk keadilan sosial. Next Bu Eni. Nah, kesimpulannya, orang Kristen juga berpuasa, hanya saja tidak untuk dipamerkan. Jadi kalau ada orang tanya, orang Kristen kok enggak pernah puasa sih? Kalau orang Kristen puasa dan kelihatan dia sedang berpuasa, itu malah tidak berpuasa. Puasanya tidak sukses. Ya. Jadi yang disebut sukses berpuasa itu adalah justru bila tidak diketahui atau dipamerkan kepada orang lain. Tidak sambil melakukan kejahatan. Sambil melakukan perbuatan baik, berkeadilan sosial kepada sesama. Itu yang disebut puasanya orang Kristen menurut Alkitab yang sesuai dikehendaki Tuhan. Jadi ketika berpuasa, kalau sampai malah rame-rame, ayo bukber, ayo sahur bersama, atau ayo apa, itu malah tidak sukses.
Kalau agama lain monggo ya, tapi tradisi Alkitab tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ada yang bertanya, orang Kristen kok tidak berpuasa? Iya, karena berpuasanya tidak boleh kelihatan. Tidak boleh sampai diketahui orang bahwa dia sedang berpuasa. Nah, ini pengajaran ini saya ambil dari Midras atau pengajaran berpuasa yang dikehendaki Tuhan dari guru saya itu Pendeta Moreh Teguh Hindarto. Jadi selain kesimpulan mengapa orang Kristen itu tidak pernah kelihatan berpuasa, ini dalam blog ini juga disarankan gereja-gereja itu daripada perang mengenai doktrin, ya, daripada secara terbuka di YouTube rame-rame debat mengenai doktrin, alangkah lebih bagusnya kalau membumikan Torah. Torah itu bukan hukum ya, Torah itu tidak sekedar hukum, Torah itu ajaran, the teaching. Torahnya Tuhan ya berarti ajarannya Tuhan. Torah itu dibumikan, artinya diajarkan, diperkenalkan, karena memang perintah Tuhan seperti itu. Daripada berdebat perang doktrin. Oh, situ sesat. Kalau doktrinnya seperti itu sesat. Daripada seperti itu, kenapa tidak mengajarkan yang seharusnya diajarkan? Ya. Kemudian daripada perang, saya itu sedih melihat video para pendeta ini, sedih saya itu. Ada pendeta yang menjelek-jelekan pendeta lain, ada yang ngata-ngatain orang lain. Daripada seperti itu, mengapa tidak memanfaatkan waktu dan channelnya untuk mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu statusnya itu hamba, harusnya attitude-nya itu ya hamba. Yang dilayani itu Tuhan, bukan nafsunya diri sendiri. Kalau ada orang berdebat, mengajak berdebat, padahal itu sesama kita, ya tidak usah sampai harus perang, lebih baik datangi, terus berdebat di situ, argumen di situ, itu malah bagus. Bukan di tempat terbuka sehingga menjadi bahan tertawaan. Ya, jadi demikian pengajaran mengenai puasa ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo, silakan. Tetapi ini cukup pelajaran yang sangat sederhana, tapi memang jarang diungkapkan atau diajarkan di gereja. Gereja tidak pernah mengajarkan, atau setahu saya gereja itu mengajarkan berpuasa, tetapi tidak detail berdasarkan apa, berdasarkan ayat mana, harus bagaimana. Tapi memang untungnya tradisinya orang Kristen itu kalau berpuasa memang tidak harus di bulan tertentu, kemudian dirayakan menjadi sebuah selebrasi, itu tidak seperti itu. Sehingga ya wajar kalau tidak kelihatan. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, tergantung situasinya, tergantung kedorongan hati masing-masing. Yang wajib, tapi memang jarang diajarkan itu karena dianggap ini untuk tradisi bangsa Israel saja, itu yang di hari pendamaian itu yang 25 jam itu nanti bulan Oktober itu yang wajib. Tetapi banyak gereja juga yang tidak menerapkan itu. Tidak masalah, saya tidak akan mencerca, tidak akan menghakimi, tidak. Tapi seperti itulah puasa di Alkitab. Mulai perjanjian lama atau Tanakh sampai Brit Hadasah perjanjian baru. Seperti itu. Intinya puasa tidak boleh dipamerkan, tidak boleh kelihatan, karena puasa itu antara diri sendiri kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang melihat, semakin tidak kelihatan semakin baik. Kemudian yang kedua, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa itu harus sambil berbuat baik, berbuat kebaikan, berbagi kepada sesama. Dan tidak boleh sambil melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, sia-sialah puasa kita. Kita cuma dapat upah lapar aja. Itu teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Heni, terima kasih Pak Abiang, terima kasih atas
kehadiran semua orang yang sudah bergabung di sini. Presentasi saya sudah berakhir. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Jadi kita sangat mengerti bahwa sebenarnya orang Kristen itu berpuasa, cuman puasanya nggak digombar-gambir. Kalau Ya. berpuasanya digombar-gambir itu udah otomatis batal. Karena dari ayat tadi dikatakan kita nggak boleh. Jadi orang Kristen itu ada yang berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Jadi kalau memang orang Kristen udah berpuasa dan dia katakan, oh maaf saya sedang berpuasa, oh maaf, itu sebenarnya nggak boleh karena kita tidak boleh membocorkan kepada orang bahwa kita sedang berpuasa. Saya Ya. juga begitu teman-teman. Jadi waktu saya sedang berpuasa, saya sedang diundang ke acara undangan, saya alasannya udah makan tadi. Saya kan nggak berbohong. Memang sebelumnya tuh udah makan, sebelum berpuasa itu saya udah makan dulu. Jadi saya nggak berbohong bahwa saya sudah makan tadi, nanti aja kalian nikmati dulu, nanti saya belakangan, saya bilang Ya, gitu. ya, betul, betul. Nah, kalau undangannya masih pas jam buka puasa saya, ya saya buka. Oh, sekarang saya lagi kepingin mau makan, tapi saya nggak ngomong kalau saya buka puasa nih, Ya. gitu. Enggak, saya nggak ngomong kayak begitu. Jadi begitulah puasa dari kekristenan ya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ruang tanya jawab, nih saya mau minta teman-teman dulu nih subscribe nih channelnya Ibu Fitri Dewi Apollos Channel. Tolong ya di subscribe, nyalakan lonceng, biar Ibu Fitri Dewi ini Apollos Channel ini semangat teman-teman untuk melayani kita di YouTube ya. Udah teman-teman, Apollos Channel ya. Nah, sekarang saya juga mau minta, itu tadi Pak Apiang bisa masukin foto tadi? Chat Pak Apiang, saya matiin ini ya. Saya ambil fotonya, tapi maaf nih teman-teman, saya tadi cara nyimpennya kurang bagus, tapi saya punya datanya. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Tolong subscribe ya. Ini Ibu kita, Ibu apologet kita, Ibu Sofi Al Hayat Indonesia. Tolong teman-teman di subscribe. Sebentar gratis kok teman-teman. Tolong di subscribe Al Hayat Indonesia. Di sana juga banyak konten-konten yang sangat menarik ya. Baik, ini kelihatannya Pak Api yang mau tampilkan. Ya, bagus sekali udah jelas ya. Ini Al Hidayat udah teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tempat Ibu Uti Wamena. Coba teman-teman, coba diklik, coba di subscribe. Gampang kok, logonya tuh kelihatan Ibu Uti Wamena ya. Di subscribe, di sana juga Ibu Uti sangat semangat melayani Tuhan. Dan di sana nanti kita akan bisa juga mempelajari banyak hal. Ya, dan ketiga ini Billy Lin. Saudara saya nih, Billy Lin 7, si ganteng nih, Bapak yang ganteng satu ini. Tolong di subscribe, di like, dan dinyalakan loncengnya. Pak Billy ini lagi semangat-semangatnya nih, berapologet. Kemudian channelnya Pak Ferdinand. yang di bawah ini. Ferdinand Wardana. Ferdinand Wardana. Ferdinand Wardana. Tolong ya teman-teman di subscribe dan dinyalakan lonceng yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan juga. Kemudian, nah ini channel Bapak Apiang nih, KAF.
kepanjangan dari Christian Apologetic Family. Nah, ini dia yang selalu yang membantu mengoperator, jiwanya sosial banget nih, banyak nolongin orang-orangnya. Nah, ini tolong di-subscribe ya teman-teman, ya di-like, nyalakan lonceng, pastikan. Kalau mau mendapatkan banyak informasi nih ke channel ini nih, tinggalin link kalau memang mau bergabung, nomor telepon atau gimana, nanti dimasukin ke ini kalau orang Kristen ya, Pak Apiang ya, ke Ya, grup ya, grup WhatsApp ya, grup ya. WhatsApp yang khusus untuk CAF, Christian Apologetic Family. Kemudian ini nih, WAFM, singkatan dari We Are Murtadin. Ini channel yang sangat sekarang sedang populer ya. Bahkan nanti ini channel ini akan menjadi channel internasional. Dipercayai internasional untuk berapologet ya teman-teman. Tolong di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Logonya gampang itu, WAFM, tuh kelihatan. Nah, logo yang ditanda salib ini logonya Good is the Lord. Good is the Lord. Good is the Lord. Tolong teman-teman, logonya yang kayak gini teman-teman. Tolong di-subscribe dan nyalakan lonceng. Nah, kalau yang di bawah ini pendeta Pak Bram. Channelnya namanya Bram juga ya? Ya, Brahmanaha. Brahmanaha. Ya, channel Brahmanaha ini tolong Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, tolong di-like ya. Nah, ada 2 channel yang di sini nggak masuk teman-teman yang saya mau minta subscribe. Mungkin teman-teman udah tahu channel, tapi ada yang belum tahu. Benedictus Itus ya. Oh iya, bagus juga itu. Bagus, benar. Saya jadi moderatornya juga di sana. Tolong di-like ya, Benedictus Itus. Jadi tolong di-subscribe dan di-like juga. Nah, untuk saya pribadi teman-teman, saya juga udah bikin channel nih, udah bikin YouTube ya. Tapi belum ada logonya nih. Tapi gampang sekali. Omihen, OMIHEN, Omihen. Nah, tolong di-like, subscribe, nyalakan lonceng. Nanti saya akan memperlihatkan kalau saya jalan-jalan ke New York, saya akan memperlihatkan pemandangan New York di sana selain acara-acara rohani ya. Jadi saya memang buat sengaja untuk YouTube ini untuk saya pribadi gitu. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk mau tanya jawab, udah dibagikan link Bu, Pak Apiang, supaya mereka bisa masuk dan join. Sudah. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya teman-teman semua. Sebelum kita mau masuk di ruang tanya jawab, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Saya minta Ibu Kitri Dewi memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Bapa Surgawi yang kami sembah dan kami hormati dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu malam ini, di mana kami boleh belajar, kami boleh mengenal, boleh diingatkan kembali kalau ketika kami berpuasa, kami harus bagaimana dan untuk apa, dan mengapa tidak boleh sampai kelihatan. Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang melihat, Engkau yang melihat dan Engkau yang memberi upah atas semua puasa yang kami kerjakan satu persatu Bapa, baik yang puasa untuk kesembuhan maupun puasa untuk pertolongan, puasa untuk penyesalan atau pertobatan, atau puasa bagi yang sedang mau menghadapi tugas besar atau tugas penting untuk memohon restu-Mu, Bapa. Biarlah Engkau yang melihat dan Engkau yang memberi upah, Bapa. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu dan di hadapan manusia, supaya Engkaulah yang meninggikan kami.
Terima kasih Bapa, berkati kami malam Berdoa. Sudah berdoa Anda semua? dalam Berdoa. nama Yesus. Kami berdoa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, puji Tuhan. Ya, acara kita berlangsung dengan baik ya. Sekarang ada nggak teman-teman yang kita discuss, kita ngomong soal ini? Siapa tahu ada yang mau melengkapi, ada yang mau bertanya, itu monggo, silakan. Mungkin Benedictus kali ya, bisa menambahkan sedikit tentang hal berpuasa ini. Oh, tadi udah bagus banget sih penjelasannya di kitab dikutip Yesaya. Cuman Bu Dewi, kita nggak ada sahur Bu ya kalau puasa Bu ya? Gak ada. Gak ada sahur, gak ada. يا إلهي أنا قلبي يسكن